Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yulita, Stanbook Q1A11921. Di sini saya akan mempresentasikan judul penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penambahan Ekstrak Belimbing Bulu atau Averrhoa belimbing L terhadap karakteristik fisik, kimia, massa simpan, dan organoleptik selai kolang-kaling. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati. Salah satu keanekaragaman tanaman di Indonesia adalah tanaman aren. Salah satu dari produk pengolahan tanaman aren yaitu kolang-kaling. Kolang-kaling merupakan buah yang berasal dari tanaman aren yang telah melalui perlakuan khusus dengan ciri setengah matang, biji agak tipis, berwarna kuning dan lembek. Inti biji sendiri memiliki warna agak putih dan bening serta kenyal. Salah satu produk pengolahan kolang-kaling yaitu selai, di mana selai sendiri merupakan produk makanan yang terbentuk setengah padat dan dibuat dari gula dan buah. Salah satu pengawet yang digunakan pada proses pembuatan selai yaitu natrium benzoat, di mana natrium benzoat sendiri ini jika dikonsumsi secara jangka panjang dapat menyebabkan penyakit kulit, gangguan pencernaan, dan hepatitis. Maka dari itu, pada penelitian ini saya menggunakan belimbing bulu sebagai pengawet pada selai, di mana belimbing bulu sendiri ini mengandung senyawa aktif berupa flavonoid dan terpenoid yang berperan sebagai senyawa antibakteri. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh penambahan ekstrak belimbing bulu terhadap karakteristik fisik dan kimia selai kolang-kaling. Yang kedua itu bagaimana pengaruh penambahan ekstrak belimbing bulu terhadap massa simpan selai kolang-kaling, dan yang terakhir bagaimana pengaruh penambahan ekstrak belimbing bulu terhadap uji organoleptik selai kolang-kaling. Adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama itu mempelajari pengaruh penambahan ekstrak belimbing bulu terhadap karakteristik fisik dan kimia, mempelajari pengaruh penambahan ekstrak belimbing bulu terhadap massa simpan selai kolang-kaling, dan mempelajari pengaruh penambahan ekstrak belimbing bulu terhadap organoleptik selai kolang-kaling. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh penambahan ekstrak belimbing bulu terhadap karakteristik fisik dan kimia selai kolang-kaling. Dan yang kedua, mengetahui pengaruh penambahan ekstrak belimbing bulu terhadap massa simpan selai kolang-kaling. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh penambahan ekstrak belimbing bulu terhadap uji organoleptik selai kolang-kaling. Adapun tinjauan pustaka dari penelitian ini yaitu terdiri dari deskripsi teori, yaitu kolang-kaling, belimbing bulu, selai, serta bahan tambahan selai yang terdiri dari pektin, sukrosa, dan asam sitrat. Adapun karakteristik fisik yang akan diuji pada penelitian ini yaitu daya oles, sementara untuk karakteristik kimianya itu yaitu kadar vitamin C, untuk selanjutnya umur simpan dan uji organoleptik. Adapun terdiri dari kerangka pikir dan hipotesis penelitian. Adapun dari kerangka pikir pada penelitian ini yaitu terdapat masalah yaitu banyaknya pembuatan selai menggunakan pengawet alami. Pengawet alaminya yaitu natrium benzoat, di mana natrium benzoat sendiri ini dapat memiliki dampak jika dikonsumsi secara berkelebihan, yang seperti yang saya sudah jelaskan tadi, seperti penyakit kulit, gangguan pencernaan, dan hepatitis. Jadi pada penelitian ini saya memberikan solusi untuk pada pembuatan selai dengan menggunakan pengawet alami yaitu belimbing bulu. Adapun hipotesis pada penelitian ini yaitu yang pertama, terdapat pengaruh penambahan ekstrak belimbing bulu terhadap karakteristik fisik dan kimia selai kolang-kaling.
Yang kedua, terdapat pengaruh penambahan ekstrak belimbing wulu terhadap massa simpan selai kolang-kaling. Dan yang ketiga, terdapat pengaruh penambahan ekstrak belimbing wulu terhadap uji organoleptik selai kolang-kaling. Adapun metode penelitian pada penelitian ini yaitu untuk lokasi dan waktu penelitian ini akan dilakukan di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian dilaksanakan mulai bulan Desember 2022 sampai selesai. Adapun alat pada pengolahan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama alat pengolahan sendiri yaitu timbangan digital, blender, saringan, pisau, baskom, wajan, kompor gas, spatula, sendok, wadah, gunting, dan panci. Untuk alat analisisnya sendiri yaitu cawan desikator, kidejal, labu takar, Erlenmeyer, dan Buret. Untuk bahan pada penelitian ini sendiri yaitu kolang-kaling, belimbing wulu, jam pektin, sukrosa, air mineral, aquades, amilum 1% dan iodin 0,01 N. Pada proses penelitiannya sendiri yaitu kolang-kaling. Pada proses pembuatannya selai kolang-kaling itu dengan menambahkan ekstrak belimbing wulu, di mana pada proses pembuatannya itu kolang-kaling pertama dicuci sampai bersih dengan menggunakan air mengalir. Pada pengecilan ukuran itu kolang-kaling di blender dihaluskan menggunakan blender sampai menjadi bergerindil. Pada proses selanjutnya yaitu pencampuran. Pada proses pencampuran ini semua bahan seperti gula, pektin, serta ekstrak belimbing wulu ini dicampur. Pada proses selanjutnya itu pemasakan, dan pada pemasakan ini dilakukan pada suhu tertentu sampai bubur atau selai kolang-kaling ini menjadi setengah padat. Pada proses selanjutnya ini pengemasan, di mana pengemasan ini menggunakan botol kaca. Adapun rancangan penelitian dari penelitian ini yaitu penelitian dilakukan menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL dengan 5 perlakuan dan 3 kali ulangan sehingga diperoleh 15 unit percobaan. Pada parameter penelitian sendiri ini yaitu daya oles, kadar vitamin C menggunakan metode iodimetri atau EOC 2005, umur simpan dengan metode evaluasi sensoris serta uji organoleptik. Adapun analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan program SPSS 16 menggunakan ANOVA dengan tingkat kepercayaan 95%. Dan analisis dilanjutkan dengan Duncan Multiplate Ranger Test atau DMRT jika ANOVA menunjukkan beda nyata. Itulah hasil presentasi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.